Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yakni tentang pengembangan paragraf. Nah, silahkan disimak terlebih dahulu. Jika nanti ada pertanyaan atau tanggapan, bisa dikomentari di kolom komentar. Ya, mari kita mulai. Nah, apa itu paragraf? Sebelum membahas tentang pengembangan paragraf, kita mulai dulu dengan apa itu paragraf. Nah, definisi paragraf bisa dimaknai sebagai rangkaian atau himpunan kalimat yang bertalian untuk membentuk sebuah gagasan yang mengandung satu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan baris baru. Nah, ini pengertian umum tentang paragraf. Pertama adalah gabungan atau rangkaian kalimat yang memiliki satu ide pokok atau gagasan utama atau gagasan pokok itu sama ya. Dan setiap paragraf pasti dimulai dengan baris baru. Kemudian secara tipografi atau secara bentuknya, paragraf adalah kelompok teks yang ditandai dengan lekuan yang biasanya itu terdiri dari 5-7 ketukan, menjorok ke dalam 5-7 ketukan. Nah, paragraf sering juga disebut dengan alinea. Ini sama ya. Ya, berikutnya fungsi paragraf. Banyak fungsi dari paragraf, tapi beberapa di antaranya. Yang pertama, sarana bagi pengarang untuk mengembangkan jalan pikirannya secara sistematis. Nah, ini agar pola pikirnya tertuang dalam tulisan itu bisa urut atau sistematis, maka dibuat paragraf-paragraf. Kemudian juga poin yang kedua di sini, pedoman bagi pembaca untuk memahami alur pikiran pengarang. Ya. Dan yang ketiga, sebagai penyampai pikiran atau gagasan pengarang kepada pembaca. Nah, ini yang poin pertama tadi ditujukan pada pengarang, kedua untuk pembaca, dan yang ketiga ini penghubung antara pengarang dengan pembacanya. Ini fungsi paragraf. Nah, selanjutnya, apa itu ciri-ciri dari paragraf? Nah, ciri paragraf itu yang pertama, setiap paragraf pasti mengandung makna atau pesan atau gagasan atau ide pokok yang relevan dengan ide pokok keseluruhan karangan. Kemudian yang kedua, paragraf dibangun oleh sejumlah kalimat. Jadi paragraf yang baik itu setidaknya terdiri dari 2 kalimat. Setidaknya ya, yang kalimat pertama sebagai ide pokok atau kalimat utama. Gitu ya, ide pokok dikembangkan dalam kalimat utama. Dan yang kedua adalah ide penjelas yang dikembangkan dalam kalimat penjelas. Nah, itu ciri paragraf yang baik. Jadi minimal terdiri dari 2 kalimat. Kemudian setiap paragraf mengandung satu kesatuan ekspresi pikiran. Jadi kalau jalan pikirannya satu, itu lebih baik dituangkan dalam satu paragraf. Ketika ada 2, lebih baik dipecah menjadi 2 paragraf. Nah, kemudian paragraf itu tersusun secara logis sistematis, gitu ya. Logis dimaknai masuk akal, dapat diterima nalar, dan sistematis itu urut atau runtut, gitu ya. Ya, berikutnya jenis-jenis paragraf. Nah, di video pembelajaran sebelumnya, saya juga sudah buat tentang jenis paragraf berdasar letak kalimat utama dan berdasarkan sifat isinya. Gitu ya, ada 2, mungkin nanti bisa dicermati ulang. Nah, kalau pembahasan ini secara gambaran umum, berdasarkan letak kalimat utamanya, nah bisa dilihat di sini, ada 5 harusnya ya, di sini tertulis 3, ada deduktif, induktif, campuran. Nah, itu masih ada 2 harusnya di sini, deskriptif dan ineratif. Itu nanti bisa disimak ya di pembahasan tentang paragraf di video pembelajaran sebelumnya. Kemudian kalau berdasarkan isinya atau sifat isinya,
itu setidaknya ada 5. Yang pertama itu naratif ya, cerita, kemudian deskriptif, itu gambaran, eksposisi atau ekspositif, itu berisi pemaparan, penjelasan, persuasif, berisi ajakan, ya betul. Kemudian argumentatif, itu berisi pernyataan yang bertujuan untuk meyakinkan gitu ya. Pernyataan disertai bukti yang tujuannya untuk meyakinkan, memperkuat. Nah, kemudian juga di sini ada fungsi jenis paragraf berdasarkan fungsinya di dalam karangan. Jadi, paragraf itu bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah paragraf pembuka atau pengantar, pendahuluan. Kemudian paragraf pengembang atau paragraf isi. Dan yang terakhir adalah paragraf penutup, yang tujuannya menutup atau biasanya memberi kesimpulan terhadap isi keseluruhan paragraf. Nah, setidaknya paragraf itu dibagi menjadi 3 hal besar. Yang pertama tadi berdasar kalimat utama letaknya. Kalau deduktif di awal ya, induktif di akhir, campuran berarti awal akhir. Kalau deskriptif di keseluruhan dan naratif di tengah, meskipun jarang dipakai. Nah, ini ya. Kemudian yang kedua ada berdasarkan sifat isinya. Dan yang ketiga berdasarkan fungsinya di dalam karangan. Nah, ada 3 ya. Nah, ini ada contoh pengembangan paragraf di sini. Tidak perlu dibahas ya, nanti teman-teman bisa mempelajarinya secara mandiri. Nah, ini poin dari 2 slide sebelumnya tadi. Ini kalau menjadi paragraf setidaknya ini ada menjorok ke dalam. Paragraf dimulai dengan menjorok ke dalam sekitar 5-7 ketukan. Nih, anggap saja ini 1 ketukan ya. 1 huruf itu 1 ketukan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini ya 5-7 ketukan. Itu paragraf. Nah, setidaknya tadi minimal terdiri dari 2 kalimat. Itu yang bisa dikatakan paragraf yang baik. Nah, berikutnya di sini pengembangan paragraf. Nah, karena tadi judulnya adalah pengembangan paragraf, bagaimana sebuah ide itu bisa dikembangkan menjadi paragraf. Nah, ini ada beberapa poin atau beberapa materi, tapi tidak akan dibahas di sini secara keseluruhan. Ini hanya mencakup apa saja jenis pengembangan paragraf. Nah, paragraf itu pertama pengembangannya dengan contoh. Jadi, membuat paragraf itu dengan menyajikan banyak contoh. Kemudian yang kedua, pengembangannya berdasarkan definisi. Jadi, mendefinisikan sesuatu hal. Itu juga bisa menjadi sebuah paragraf. Kemudian dengan perbandingan, membandingkan satu hal dengan hal yang lain, diulas. Kemudian yang berikutnya ada paragraf sebab dan akibat atau sebab akibat. Ketika melakukan sesuatu, itu sebagai sebab dan dampak yang ditimbulkan itu menjadi akibat. Nah, itu juga nanti bisa menjadi paragraf. Berikutnya, pengembangannya berdasarkan klasifikasi dan divisi. Klasifikasi itu dimaknai pengelompokan terhadap suatu hal. Misalnya kalau ada tumbuhan itu dikelompokkan berdasar jumlah biji atau berdasar jenis daun dan seterusnya. Nah, itu dikelompok-kelompokkan. Termasuk juga ada hewan. Hewan bertulang belakang atau tidak, termasuk aves, burung, dan seterusnya gitu ya. Nah, itu diklasifikasi nanti dikembangkan bisa menjadi paragraf. Nah, berikutnya pengembangannya juga bisa berdasar kronologi. Kronologi itu urutan waktu kejadian. Ilustrasi ini penggambaran suatu nomor 7 ya, maaf. Ini pengembangan paragraf berdasar ilustrasi. Nah, ilustrasi itu penggambaran sebuah cerita. Kemudian juga dengan analogi. Analogi itu membandingkan satu hal dengan hal yang lain yang meskipun berbeda tapi dianggap ada kemiripan. Contohnya misalnya hidup berumah tangga bagaikan berlayar di lautan. Nah, rumah tangga disamakan dengan berlayar di laut. Nah, itu dua hal yang berbeda, tapi kalau pengembangan secara analogi itu digabungkan. Kenapa?
Nah, itu karena meskipun berbeda, dua hal tadi ada kemiripan. Apa itu kemiripan? Misalnya, berlayar di laut tentu penuh lika-liku gitu ya, penuh gelombang, badai, penuh halangan, rintangan, dan seterusnya. Sama juga dengan berumah tangga, tentu juga ada halangan, rintangan, dan seterusnya. Seperti itu ya. Nah, ini contoh pengembangan analogi, membandingkan dua hal yang berbeda, tapi dijadikan satu karena memiliki unsur kesamaan. Nah, berikutnya pengembangan repetisi. Pengembangan paragraf dengan repetisi. Repetisi itu mengulang, jadi menegaskan hal yang diceritakan di poin sebelumnya itu diulang kembali dalam bentuk penegasan misalnya. Itu juga bisa menjadi sebuah paragraf. Dan berikutnya yang terakhir pengembangan dengan kombinasi. Kombinasi itu memadukan beberapa metode pengembangan paragraf tadi. Jadi ada tadi dijelaskan di sebelumnya, yaitu ketika misalnya analogi dengan repetisi digabung, nah nanti bisa menjadi pengembangan paragraf dengan kombinasi. Nah, untuk contohnya nanti bisa dicari sendiri oleh teman-teman. Kiranya untuk yang sekarang cukup sekian pengembangan paragraf. Jika ada pertanyaan atau tanggapan bisa dilanjutkan di kolom komentar. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Mari kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.